Ya, mari kita membahasnya lebih lanjut, resiko penyemprotan disinfektan, dan saat ini telah terhubung bersama kami, bersama Dewa Ayu Swastini, dosen farmasi Universitas Udayana. Ya, Mbak Ayu, beberapa Ya, lokasi, Mbak Ayu, beberapa lokasi di tempat umum dan juga perkantoran seperti kita bisa lihat ya, banyak sekali yang menyediakan disinfektan chambers. Lalu apa efeknya bagi tubuh manusia? oke. Jadi kita ini dulu ya, luruskan dulu ya. Jadi sebenarnya disinfektan chamber ini sebenarnya kita sampai sekarang pun belum tahu tujuan pastinya untuk apa. Apakah disinfeksi ataukah untuk manusianya. Sebenarnya kalau untuk manusianya salah ya, karena kalau misalnya kita bicara disinfektan, disinfektan itu ditujukan untuk benda mati seperti permukaan meja, handle pintu, atau pakaian yang kita gunakan setelah kita lepas itu jadinya. Jadi sebenarnya itu yang perlu diluruskan dulu. Kalau efektivitas untuk mendisinfeksi berdasarkan apa namanya untuk chamber atau bilik itu juga kita belum ada literatur yang pasti yang menentukan bahwa itu efektif. Kalau kita bicara efektif untuk bilik atau chamber yang ada itu harusnya memang ada penelitian lebih lanjut. Karena kalau disinfektan itu berefek itu tergantung pada konsentrasi, kemudian pada waktu kontak. Kalau kita di farmasi atau orang di bidang ilmu kimia bilangnya adalah wet time. Wet time itu adalah waktu di mana disinfektan itu perlu kontak dengan bakteri atau virus dalam bentuk cairnya. Gitu. Jadi sampai saat ini pun pengetahuan saya belum ada penelitian tentang efektivitas bilik chamber itu sendiri, Mbak. Baik, lalu Mbak Ayu, tidak hanya BNPB saja yang menyuruhkan bahaya disinfektan, lalu WHO juga melarang menyemprot disinfektan langsung ke badan seseorang karena menyatakan selain menyebabkan iritasi juga menyebabkan kanker jika dilakukan atau disemprot dalam waktu mungkin dalam jangka panjang. Lalu lantas kandungan di dalam cairan disinfektan ini sebenarnya seperti apa sih yang membahayakan yang dimaksud oleh WHO ini? Oke, jadi kita perjelas dulu ya, Mbak ya. Jadi dari disinfektan itu banyak kandungan senyawa yang bisa kita gunakan untuk desinfeksi. Jadi seperti alkohol, kemudian H2O2, di sana ada klorin juga. Nah, masing-masing punya efek yang berbeda. Jadi ya, jika kita sudah memenuhi anjuran WHO tentang konsentrasi, sebenarnya disinfektan ini pada konsentrasi tertentu itu sangat aman digunakan jika sesuai dengan petunjuk. Nah, petunjuk SOP pemakaian disinfektan sendiri kan adalah pada permukaan ya, bukan pada manusia. Jadi sebenarnya kalau memang dipakai sesuai dengan SOP-nya, saya rasa aman. Nah, yang ditakutkan sekarang ketika kita mendisinfeksi itu menggunakan bilik atau chamber, yang ditakutkan adalah kontak langsungnya dengan rambut, kemudian kulit dan mata, terutama mata ya, bahaya sekali itu kalau sampai kena semprotan. Misalnya seperti alkohol, itu bisa mengiritasi mata, H2O2 juga bahaya sekali, bisa menyebabkan iritasi, kemudian sampai bengkak dan merah. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Karena memang cairan ini harusnya tidak kontak langsung dengan tubuh kita, seperti itu. Ya, di sejumlah lokasi di ibu kota, di Jakarta juga sudah terdapat penyemprotan disinfektan mandiri. Maka apa efek samping jangka pendek dan juga jangka panjang jika terus-menerus terpapar semprotan cairan disinfektan ini? Ya, oke. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ya, jadi nanti tergantung konsentrasi dan berapa lama paparannya betul. Pemaparan terus-menerus dari disinfektan itu sangat tidak dianjurkan. Itu juga penyebab kenapa WHO tidak merekomendasikan disinfektan secara semprot langsung kepada individu, gitu ya, karena efek jangka panjang. Jadi secara ilmu toksikologi, ketika suatu cairan atau bahan kimia yang kita ekspos terpapar terus-menerus, walaupun konsentrasinya kecil, dia akan terakumulasi di dalam badan. Nah, itu yang nanti menyebabkan jangka panjangnya. Misal jangka pendek misalnya hanya sesak nafas, tapi jangka panjangnya untuk berapa gas klorin itu bisa merusak mukus sampai ke paru-paru, seperti itu, Mbak. Baik, Mbak Ayu, terima kasih atas waktunya bersama kami di CNN Indonesia.